Di sebuah sudut dunia, di mana angin laut membawa aroma sejarah panjang Asia Timur, terjadi sebuah pergerakan yang membuat radar militer internasional berbunyi. Sebuah pergerakan kecil, yang bisa memicu konsekuensi yang sangat besar. Ini bukan cerita biasa, bukan konflik yang bisa diabaikan. Ini adalah salah satu titik paling sensitif di planet ini. Sebuah tempat bernama Kepulauan Senkaku, atau jika dilihat dari sisi China, Diaoyu. Dan disinilah, dunia mungkin sedang menyaksikan api kecil yang siap menjadi badai geopolitik global. Selamat datang di salah satu konflik paling berbahaya pada era modern. Misteri pulau kecil yang memicu gelombang besar. Pada pandangan pertama, Senkaku hanyalah gugusan pulau kecil, tidak berpenghuni dan tampaknya tidak penting. Namun pada kenyataannya, pulau ini adalah permata strategis Laut Cina Timur. Letaknya berada di antara Jepang, Taiwan, dan daratan Tiongkok. Sebuah posisi yang membuatnya sangat krusial bagi jalur energi, militer, dan perdagangan. Di bawah lautnya, diyakini terdapat cadangan minyak dan gas. Dan lebih penting lagi, disinilah jalur pergerakan Angkatan Laut China menuju Pasifik terbuka lebar. Bagi China, Senkaku adalah gerbang keluar. Bagi Jepang, Senkaku adalah tameng. Dan bagi Taiwan, pulau-pulau ini adalah penanda betapa dekat ancaman itu datang. Armada China mendadak masuk. Beberapa waktu lalu, dunia dikejutkan oleh pergerakan yang tidak biasa. Kapal-kapal penjaga pantai China, besar, putih, bertuliskan China Coast Guard, masuk secara agresif ke wilayah yang diklaim Jepang sebagai zona eksklusifnya. Ini bukan patroli rutin. Ini bukan sekadar show of force, ini adalah pesan. Beijing ingin menunjukkan kepada Jepang dan dunia bahwa mereka tidak lagi bermain dengan aturan lama. Armada itu masuk dalam formasi penuh. Para analis mencatat koordinasi kapal yang rapi, pola pergerakan yang menyerupai operasi militer, dan keberanian untuk mendekati kapal Jepang hanya dalam jarak beberapa ratus meter. Semua ini menciptakan satu kesimpulan, yaitu China sedang menguji batas. Kalimat PM Jepang yang mengguncang Asia. Namun situasi benar-benar memanas ketika Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, membuat pernyataan yang mengejutkan dunia. Dalam konferensi pers, ia berkata, jika China menyerang Taiwan, Jepang tidak akan tinggal diam. Kami siap merespon secara militer. Kalimat itu memecah tradisi puluhan tahun. Jepang selama ini merupakan negara yang sangat berhati-hati dalam urusan militer. Konstitusi Jepang pasca Perang Dunia II bahkan membatasi penggunaan kekuatan negara. Namun Takaichi menghapus ambiguitas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Jepang secara terbuka menyatakan kesiapan melawan China jika Taiwan diserang. Dan dunia tahu betul, pernyataan seperti ini tidak pernah keluar tanpa alasan. Kemarahan Beijing. Ini adalah provokasi. Beijing bereaksi dengan cepat, bahkan sangat cepat. Kementerian Luar Negeri China menuduh Jepang mengganggu stabilitas kawasan, membuat provokasi yang tidak bertanggung jawab, dan mencoba mencampuri urusan internal China. Pernyataan itu diikuti langkah yang lebih menegangkan. China memperingatkan warganya agar berhati-hati jika ingin tinggal di Jepang, bekerja di Jepang, atau belajar di Jepang. Ini langkah diplomatik yang serius, karena biasanya negara mengeluarkan peringatan seperti ini hanya ketika hubungan sedang berada pada titik krisis. Dan kemudian, kapal-kapal China kembali masuk Senkaku. Sekali lagi,
dengan formasi yang mirip operasi pengintaian. Semakin jelas bahwa Beijing ingin menunjukkan bahwa mereka tidak takut dan tidak akan mundur. Risiko kecelakaan kecil yang bisa berakhir besar. Analis dari The Guardian dan Reuters memperingatkan bahwa zona Senkaku adalah titik tabrakan potensial antara dua kekuatan besar. Kapal-kapal Jepang dan Cina sering berdekatan hanya beberapa puluh meter. Pilot jet tempur kedua negara juga sering berpapasan dengan jarak yang sangat dekat. Dalam kondisi seperti ini, satu manuver yang salah, satu tabrakan kecil, satu tembakan peringatan yang salah ditafsirkan, bisa memicu eskalasi besar. Karena tidak ada ruang untuk salah paham, tidak ada buffer, dan tidak ada jalur komunikasi militer langsung yang dimiliki AS China. Dengan kata lain, satu insiden kecil bisa memicu konflik regional, dan konflik regional bisa berubah menjadi konflik global. Peran Amerika Serikat dan sekutu yang tak bisa dilepaskan. Jika Jepang terseret ke konflik, Amerika Serikat harus turun tangan. Bukan pilihan, bukan keputusan politik, tapi kewajiban perjanjian keamanan. Pasal dalam perjanjian keamanan Amerika-Jepang jelas menyatakan bahwa jika Jepang diserang, Amerika wajib mempertahankannya. Amerika juga merupakan pendukung utama Taiwan, dan Angkatan Laut Amerika memiliki armada raksasa yang aktif berpatroli di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Maka jika konflik pecah, Jepang melawan Cina, Amerika melawan Cina, Taiwan sebagai titik tengah, dan negara-negara lain ikut terseret secara tidak langsung. Inilah yang oleh sebagian analis disebut sebagai kotak korek api Asia, dan Senkaku adalah pemantiknya.